Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 17 Juli. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-16. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini mengisahkan kunjungan Yesus ke rumah Marta dan Maria. Mereka menyambut Yesus dengan cara yang terhormat. Digambarkan, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkannya, sementara Marta sibuk sekali melayani. Soal muncul ketika Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Menurut penginjil, Tuhan lalu menegur Marta karena dirinya khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal, satu saja yang perlu, dan itu dilakukan Maria, yakni terlebih dulu mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan. Keberadaan Marta diliputi kekhawatiran banyak perkara, sementara Maria merasakan damai penuh sukacita berada dekat kaki Tuhan. Maria duduk diam dan melakukan apa yang perlu, yaitu fokus mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan itu tidak sama dengan mendengar. Mendengar bisa dilakukan sambil berlalu, sedangkan mendengarkan menuntut konsentrasi dan fokus, sehingga akan sulit bila dilakukan sambil lalu atau sambil mengerjakan banyak hal lain. Lagi pula, dalam mendengarkan, perhatian kita tidak fokus pada diri kita sendiri, melainkan pada pihak yang sedang berkata-kata, serta pada isi atau maksud dari kata-katanya itu. Sibuk melayani itu baik, tetapi lebih baik lagi melakukan apa yang diperlukan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pesan sabda Tuhan hari ini, betapa pentingnya hari lepas hari menciptakan quality time untuk dari hati ke hati dengan Tuhan. Maka dibutuhkan waktu untuk hening dan tenang, tanpa hiruk-pikuk kesibukan, untuk dapat memahami dan menangkap kehendak Tuhan di balik rangkaian peristiwa dan pengalaman hidup kita. Sebagaimana dialami Marta, kesibukan harian yang tanpa istirahat akan sangat melelahkan dan berakibat pada hidup yang dipenuhi kebosanan dan kekhawatiran. Saudari-saudaraku yang terkasih, Maria telah memilih bagian yang terbaik
yang tidak akan diambil daripadanya. Bersama Kristus adalah bagian yang terbaik bagi jiwa dan kesempurnaan dalam Kristus. Inilah yang diwartakan oleh Santo Paulus. Kristus ada di antara kamu, dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Betapa pentingnya menciptakan waktu bersama Tuhan dalam setiap rangkaian perjalanan hidup kita, sehingga perjalanan hidup kita selalu diarahkan kepadanya. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mendengarkan-Mu dan melakukan apa yang perlu demi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.